Kenapa disebut AB mix? Karena di dalamnya itu memang ada dua jenis atau dua kemasan, A dan B. Jadi mix A dan mix B, makanya disebut AB mix. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ridwan di channel Puri Garden Official. Hari ini kita akan membahas tentang pupuk yang cukup fenomenal, karena kalau ngomongin pupuk ini, terutama di kalangan dunia hidroponik, itu memang pupuk yang hukumnya itu wajib. Sejauh ini pertanian hidroponik yang memakai sistem hidroponik selain aquaponik itu pasti memakai pupuk AB mix. Nah, seperti yang ada di kiri kanan saya ini AB mix. Kalau kita ngomongin AB mix berarti kita ya memang ngomongin hidroponik, ngomongin pupuk ya. Karena kenapa sih disebut AB mix gitu kan? Nah, AB mix itu adalah bukan brand, tetapi memang dia seperti halnya kayak istilah. Kalau kayak pupuk lain tuh kayak NPK atau kayak pupuk mikro dan lain-lain. Kenapa disebut AB mix? Karena di dalamnya itu memang ada dua jenis atau dua kemasan, A dan B. Jadi mix A dan mix B, makanya disebut AB mix. Mungkin kalau misalkan di dalamnya ada 3, ABC mix dan seterusnya. AB mix ini terdiri dari garam-garam mineral dan juga bahan pupuk ya pastinya gitu kan. Kenapa harus A dan B? Karena bahan A dan B kalau disatukan itu dia saling mengikat, jatuhnya itu tidak tersedia. Nah, di dalam A itu setiap formulator pastinya berbeda komposisi maupun susunan dari AB mix-nya itu sendiri, tetapi dari Puri Garden kita di dalamnya pupuk A itu ada kandungan kalsium, nitrogen, dan juga besi, juga ada kalium juga. Kalau misalkan di dalam B-nya itu ada potasium, ada fosfor, ada magnesium, ada unsur mikro yaitu Mn, Zn, Cu, boron, Mo. Jadi dengan kata lain kurang lebih ada sekitar 16 unsur hara esensial yang ada di dalam kandungan pupuk ini. Kenapa disebut dengan esensial? 16 unsur hara esensial yang tadi saya sebutkan itu harus ada di dalam unsur tanaman atau di dalam unsur makanan tanaman. Karena arti esensial itu adalah keberadaannya itu tidak bisa digantikan dengan unsur hara lain. Contohnya, Mo dibutuhkan untuk sebagai katalisator atau sebagai kofaktor enzim atau untuk ya misalkan dia banyak berperan dalam hal pembungaan deh gitu ya. Nah, Mo itu butuhnya itu kecil banget di dalam pupuk, tapi karena di esensial tidak bisa digantikan dengan unsur hara yang lain, jadi harus ada. Sebelum ke situ mungkin saya ingin bilang bahwa tadi di dalam AB mix itu ada unsur hara 16 kurang lebih yang terdiri dari hara makro dan mikro. Arti makro dan mikro itu adalah dari segi jumlahnya. Unsur hara makro N, Pk, Ca, Mgs itu dibutuhkan dalam jumlah banyak, sedangkan unsur hara mikro yaitu Fe, Mn, Zn, Cu, boron, Mo. Nah, dia dibutuhkan dalam jumlah sedikit, sehingga kalau misalkan dosisnya terlalu banyak bisa jadi menyebabkan keracunan kepada tanaman. Dan kalau ngomongin pupuk, ya kalau sifat pupuk itu pastinya kalau misalkan memang kurang, dia akan menyebabkan defisiensi unsur hara kepada tanamannya. Kalau tepat ya bagus, kalau lebih dia akan menyebabkan toksisitas atau keracunan pupuk. Nah, balik lagi kepada AB mix. Setelah kita bongkar nih di dalamnya, kalau saya bongkar, nah ini di dalamnya pasti ada dua bungkus seperti ini, A dan B. Si A dilarutkan ke dalam air dan B juga sama di botol terpisah. Kalau misalkan disatukan ke dalam satu botol pada kondisi pekat, pada kondisi pekat itu misalkan ini contohnya untuk kemasan 500 ml. Nah, ini setelah jadi 500 ml A, 500 ml B, itu posisi simpannya harus dipisah. Kalau disatukan, dia akan berikatan dan membentuk kayak semacam ikatan ya. Nanti bisa mengeras, membentuk sebuah endapan. Nah, itu jelas tidak tersedia bagi tanaman. Sehingga posisi pekat harus dipisah. Nah, seperti ini ya. Ini juga ada kemasan botolnya. Jadi, A dan B itu harus dipisah. Nah, sedangkan kalau pada posisi encer atau pada saat posisi siap pakai, itu dicampurkan secara bersamaan itu tidak masalah. Tergantung dari keperluannya. Setelah dicampurkan, maka dia nanti kita sebut sebagai stok pekat ataupun kita simpan sebagai biangnya atau konsentratnya ya. Nanti setelah itu
Ketika kita mau pakai, kita siapkan air, baru kita encerkan sesuai dengan rekomendasinya. Nah, contohnya di kemasan ini, di sini ada tabelnya. Bisa dilihat ketika kita memberikan 1 mili A, 1 mili B yang tadi sudah kita encerkan menjadi pekatan, ditambah dengan 1 liter air, itu akan menghasilkan 619 ppm. Itu konsentrasinya. Itu didapatkan dengan cara kita mengukurnya pakai alat TDS meter. Begitupun seterusnya. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh hanya 1000 ppm, ini dosisnya cukup 3 mili A dan 3 mili B, seperti itu ya. Dan terkait dengan ppm ini mungkin setiap tanaman berbeda kebutuhannya. Keunggulannya, nah keunggulannya ini dia memang tadi seperti yang disampaikan di awal, dia mengandung unsur hara makro dan mikro esensial, dan kemudian dia 100% larut air, sehingga pupuk ini bisa digunakan juga untuk pupuk vertigasi, misalkan untuk irigasi tetes dan lain-lain, karena dia tidak akan menyebabkan penyumbatan. Terus untuk variannya ada banyak sebenarnya, karena setiap tanaman itu spesifik kebutuhan haranya. Yang tersedia di kita saat ini ada 5 macam, yaitu sayuran daun, sayuran buah, bunga, dan cabai dan paprika. Dan sebentar lagi akan di-launching untuk anggur, karena permintaan pupuk untuk anggur ini lumayan besar, jadi kita akan racikan untuk pupuk anggur. Selain itu juga pupuk AB Mix tidak hanya dipakai untuk kalangan penyuka hidroponik ya, tetapi untuk semua jenis tanaman bisa menggunakan pupuk ini. Mulai dari hortikultura sampai dengan tanaman keras. Oke, ada lagi kira-kira yang mau dibahas? Kalau misalkan teman-teman pengen ada yang mau ditanyain juga nanti bisa ditanyakan ke kita. Yang pasti saya bilang bahwa pupuk ini adalah pupuk sejuta manfaat. Kalian bisa manfaatkan ini tidak hanya di hidroponik, tapi juga untuk tanaman-tanaman lain, tanaman hias, buah, dan seterusnya. Jika masih ada pertanyaan terkait dengan pupuk AB Mix kita, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian suka konten ini, silahkan subscribe, like, dan share. Terima kasih, saya Ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.